Halo teman-teman Cuan Troopers, balik lagi ke Stock Weekly Dose bersama saya Hendrik Ogani dari Research Division. Ya, jadi kita bahas seputar market, apa yang terjadi minggu lalu dan kira-kira apa yang akan terjadi di minggu ini gitu. Kita pertama-tama bahas dulu apa yang terjadi di minggu lalu. Jadi kalau teman-teman ingat, di minggu lalu ini rata-rata indeks ini bergerak melemah ya. Ya, hal ini udah terjadi, kita sideways selama beberapa minggu. Hal ini karena kenaikan dari bond yield di US dan adanya sektor rotation ya, dari growth stocks ke value stocks. Jadi orang-orang sudah mulai risk on nih. Jadi mereka itu sudah mulai beralih dari aset safe haven, itu yang aset yang cenderung aman, ke aset-aset yang agresif, lebih agresif sehingga berpotensi memberikan return yang lebih besar lagi gitu. Jadi di sini terjadi pelemahan ke beberapa indeks dunia, mayoritas indeks termasuk ke IHSG juga jadi fluktuatif. Dan dari bond market kita sendiri juga itu mulai ada kenaikan yield juga, yang artinya harga bondsnya itu juga menurun dari level 5 hari sebelumnya gitu. Kemudian kalau kita ngelihat lebih lanjut, penguatan sektor IHSG ini rata-rata terjadi di mining index. Jadi yang seperti Antam ya, kalau teman-teman ingat, Antam itu beberapa bulan lalu harganya masih sekitar ratusan ya, 700, 800 di tahun 2020, tapi sekarang harganya udah mencapai 2000 lebih. Hampir pernah 3000 ya beberapa minggu lalu. Jadi ini menjadi index mover dari salah satu index mover ya dari Jakarta Mining Index gitu. Dan pelemahan Antam ini cukup dalam, sehingga menyeret indeks mining kita ini cukup dalam juga gitu. Sedangkan yang menguat cukup dalam, cukup tinggi itu dari sektor construction dan properti, yang naiknya ya nggak boleh dibilang lumayan lah ya, walaupun nggak sedalam penurunan si mining index. Kita meningkat 2,8% selama minggu lalu. Kemudian dari event-event lainnya, jadi per awal Maret ini itu kita sudah resmi menerapkan free PPNBM untuk pembelian mobil di bawah 1.500 cc. Kemudian juga dari tax property, dari pajak properti. Jadi untuk properti yang dengan harga di bawah 2 miliar, itu teman-teman udah bisa beli dengan pajak yang 0%. Sedangkan yang harganya 2 miliar sampai 5 miliar, itu ada diskon 50% pajak. Jadi ini memberikan sentimen positif buat Astra dan kawan-kawannya yang dari sektor otomotif, dengan SMRA dan kawan-kawannya dari sektor properti gitu. Untuk minggu lalu juga ada event dari awal bulan ya, dari tanggal 1 Maret kemarin, pemerintah sudah resmi menerapkan free untuk pajak PPNBM untuk pembelian mobil di bawah 1.500 cc dan juga dari pajak properti. Jadi dari pajak pembelian properti di bawah harga 2 miliar itu kita dikenakan 0% pajak, dan untuk pembelian 2 miliar sampai 5 miliar itu ada diskon sekitar 50% untuk pajak properti. Jadi hal ini memberikan sentimen positif untuk kedua sektor otomotif untuk Astra dan kawan-kawan, dan juga sektor properti BSDE dan kawan-kawan. Kita melihat ini sebagai sentimen yang baik ya untuk kedua sektor, dan kita bullish untuk kedua sektor juga gitu. Kemudian ada juga dari data PMI, itu turun sedikit ke level 50,9 poin dari 52,2 poin di bulan sebelumnya, dan data inflasi yang juga turun ke 1,38% dari bulan sebelumnya 1,55%. Jadi di sini kita melihat ada sedikit kontraksi ya, walaupun memang masih inflasi dan PMI masih ada di atas level 50. Ini kemungkinan akan menjadi sentimen yang membuat pertumbuhan ekonomi ya, perbaikan ekonomi ini menjadi stagnan. Tapi masih bagus karena kedua data kita masih inflasi dan kita masih berada di atas level 50 poin untuk PMI-nya. Kemudian juga ada kebijakan dari pemerintah untuk menurunkan pajak dividen menjadi 0% dari yang semula 10%, dengan persyaratan 30% dari dividen yang diterima harus diinvestasikan kembali ke capital market. Jadi kalian bebas nih investasikan kemana aja, mau ke capital marketnya dalam bentuk saham, reksadana, obligasi, ataupun ke sektor real, yang penting harus diinvestasikan gitu. Tapi di sini skemanya masih belum jelas ya dari bursa, jadi kita perlu amati lebih lanjut lagi bagaimana kebijakan yang harus ini diterapkan. Kemudian juga dari Amerika, yang terjadi Joe Biden yang mengajukan stimulus sebesar 1,9 triliun US dollar itu sudah diterima oleh Kongres, dan kita melihat
ini merupakan sentimen yang positif juga, sehingga membuat investor di seluruh dunia ini mulai risk on akan pemulihan ekonomi. Kenapa? Karena dengan dikeluarkannya atau digelontorkannya 1,9 triliun USD ini akan mempercepat pemulihan dan juga berpotensi membuat ekonomi itu kembali berputar. Jadi di sini ya yield yang tadi cukup meningkat itu juga karena investor kan risk on gitu. Jadi di sini merupakan momen yang bagus buat investasi terutama ke saham-saham yang memiliki resiko lebih besar tapi menjanjikan return, memiliki potensial return yang lebih besar juga. Kita berharap ini cepat disetujui mungkin dalam minggu ini atau minggu depan sehingga stimulus ini cepat jalan juga. Ya, yang terakhir ada meeting dari OPEC di akhir minggu lalu membahas untuk meningkatkan produksi oil, minyak di seluruh dunia. Jadi mereka melihat bahwa ekonomi ini mulai kembali tumbuh dan permintaan akan oil, akan minyak itu akan kembali meningkat. Jadi mereka akan berekspektasi bahwa kalau seandainya diginiin terus, harga minyak itu akan semakin tinggi. Dan harga minyak ini saat ini sudah cukup tinggi ya kalau kita lihat. Nah, mereka sekarang lagi membahas seberapa banyak dan seberapa cepat mereka harus mulai meningkatkan produksi mereka untuk menjaga stabilitas harga oil dan juga pastinya mendapatkan keuntungan dari tren naik oil ini gitu, memaksimalkan keuntungan dari kenaikan harga minyak ini gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal melihat bagaimana eksekusi dari para supplier oil ini ya di seluruh dunia. Apakah mereka bisa tepat sasaran dan untuk volume dan kapannya gitu. Karena kalau seandainya terlalu cepat dan kita banjir supply, pasti harga oil akan jatuh lagi. Tapi kalau seandainya mereka terlambat, harga oil bisa naik lagi. Dan ini pasti akan mengganggu keseimbangan dunia dan juga kita. Karena kita ini kalau seandainya demand-nya udah kembali, kita ini paling banyak ekspor oil. Jadi kalau seandainya oilnya terlalu tinggi, pasti defisit negara kita akan jadi tambah parah gitu. Untuk IHSG sendiri, di perdagangan Jumat kemarin ditutup di level 6258. Berhasil bertahan di atas support channelnya di 6250. Kita punya potensi untuk rebound ya IHSG. Sampai saat ini resisten channelnya ada di 6400. Tapi kalau gagal bertahan di level 6250 ini, kita akan kembali menguji level 6100. Jadi teman-teman bisa perhatikan level-level ini. Jangan sampai miss dari trading plan kalian ya. Kalian bisa gunakan support dan resisten di IHSG ini juga untuk acuan dalam trading kalian. Untuk IHSG yang kemungkinan tertekan, teman-teman bisa beralih ke saham-saham second liner, melihat pergerakan IHSG yang cukup fluktuatif ya akhir-akhir ini gitu, untuk mendiversifikasikan portofolio kalian dari pergerakan IHSG. Untuk minggu ini tidak terlalu banyak berita ya, tidak terlalu banyak sentimen dari dalam negeri. Dari hari ini akan rilis Foreign Reserve dan Consumer Confidence Index di siang nanti. Jadi teman-teman bisa perhatikan dua indikator ekonomi ini buat Indonesia. Sementara ini dari berita global juga belum ada. Kita akan lihat lagi sepanjang minggu ini dan pastinya kita akan terus mengupdate teman-teman sekalian untuk berita-berita ekonomi yang akan terjadi baik domestik maupun global. Ya, sekian update dari saya untuk Stock Weekly Dose kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu lagi di Stock Weekly Dose minggu depan.